Semua orang Indonesia pasti pernah dengar pamali ini. Jangan tidur saat maghrib. Sebagian orang nganggapnya ya cuma mitos orang tua doang. Tapi ini, bagaimana kalau cerita-cerita yang mirip ini muncul dari orang yang gak saling kenal? Dan kejadian anehnya selalu terjadi di waktu yang sama. Ya, saat maghrib. Video ini bukan buat nakut-nakutin. Ini kisah nyata. Dan kenapa pamali ini bisa bertahan sampai hari ini? Dalam banyak budaya Nusantara, maghrib bukan sekedar waktu pergantian ya. Maghrib itu bisa dibilang waktu peralihan lah. Siangnya berakhir, malam belum sepenuhnya dimulai. Di fase ini memang ya, tubuh manusia ngalamin penurunan fokus. Dan secara psikologis, kesadaran berada di titik paling lemah. Itulah kenapa sejak dulu, anak-anak diminta masuk rumah saat maghrib. Cerita ini dari seorang laki-laki yang berasal dari Pati, Jawa Tengah. Dia seorang pekerja kantoran biasa. Nah, pas waktu itu, dia bekerja seharian dan pulangnya menjelang maghrib. Karena memang cukup kelelahan, akhirnya dia mutusin buat tidur-tiduran di ruang tamunya. Sekitar pukul 5:30 sore. Yang dia ingat, dia cuman menjamin mata sebentar. Saat kebangun, rumahnya jadi gelap. Sontak dia pikir, udah malam kali. Tapi yang bikin kaget, pas dia ngeliat jam dindingnya, itu jam nunjukin jam 5:35 menit. Berarti hanya selang 5 menit. Anehnya suasana rumah tuh kerasa asing banget. Rumahnya itu rame kayak pasar malam. Jelas dia kaget dong. Tiba-tiba dia kebangun di pasar malam. Dan yang ngebuat merinding, dia ngelihat seorang penjual yang menatap dirinya dengan senyuman yang bikin jantung deg-degan. Jadi senyumannya itu aneh banget. Secara medis, tidur waktu transisi ini bisa memicu hypnagogic state, kondisi di mana otak sulit membedakan mimpi dan realita. Halusinasi ringan bisa terjadi, suara, bayangan, bahkan rasa kehadiran. Namun, gak semua cerita berhenti di sini. Ada lagi kisah dari seorang ibu rumah tangga yang anaknya ketiduran saat maghrib. Ketika dibangunin, sang anak itu nangis dan berkata, dia diajak oleh seseorang. Bukan mimpi buruk biasa, karena anak itu nyebut tempat yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Dan kejadian ini gak hanya terjadi sekali. Dalam kepercayaan lama, maghrib dipercaya sebagai waktu di mana batas antar alam menipis. Bukan berarti sesuatu pasti terjadi ya, tapi dianggap sebagai waktu yang perlu diwaspadain. Karena manusia berada dalam kondisi yang paling rentan. Itulah kenapa larangan ini dibungkus sederhana, pamali. Yang menarik, cerita-cerita ini muncul dari daerah yang berbeda ya. Latar belakang berbeda, tapi polanya tuh sama. Tidur waktu maghrib, bangun dengan perasaan yang terasa aneh. Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu ya yang belum kita pahami? Video ini bukan untuk menyimpulkan, bukan untuk buat kalian percaya, tapi ya cuman sekedar ngingetin aja bahwa nggak semua larangan orang tua dulu tanpa alasan. Menurut kalian nih, tidur waktu maghrib itu cuma mitos atau ada peringatan yang disamarkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video berikutnya.